düzelecek. İnşallah Narin. Mendengar perkataan Narin, Aisyah pun berkata, "Aku berharap demikian Narin. Hari itu akan tiba saat melihat senyuman Ahmed dan tangisan dari Hanjade. Raja akan melihat diriku. Raja akan mencari diriku di dalam diri mereka. Dan kemudian, Raja akan menginginkan diriku berada di sisinya. Dan aku akan kembali hidup." Ahmet'imin tebessümünde, Hanzade'min bir gözyaşında bir iz bulacak. İşte o vakit ben yeniden hayat bulacağım. Kembali kepada Silahtar. Silahtar terus memandangi surat perintah itu di dalam ruangannya. Tidak lama, Husain pun lalu masuk. Silahtar lalu memasukkan surat perintah itu ke dalam laci mejanya. Silahtar ağam. Husain lalu bertanya, "Silahtar bagaimana kabarmu?" Silahtar menjawab, "Aku baik-baik saja Husain. Mengapa kamu datang?" Husain menjawab, "Ayahmu, Bezir Ganjade, ingin melihatmu. Dia bersikeras." Silahtar pun lalu keluar meninggalkan ruangannya. Bir hayli ısrarcı. Diam-diam, Putri masuk ke dalam ruangan Silahtar. Perintah dari raja itu membuat Putri menjadi sangat penasaran. Karena seperti yang kita tahu, Putri pernah mengatakan pada Madam bahwa jika saja raja memaafkan Aisyah, maka dia sendiri yang akan membunuh Aisyah dengan tangannya. Ia pun mencari-cari surat itu. Dan akhirnya, dia pun menemukannya. Putri pun segera membaca surat itu yang berisi seperti ini. Başhasekim Ayşe Sultan, Permasyuri Aisyah Sultan adalah pengkhianat yang telah berkhianat terhadap negara dan dinastiku. Sama seperti pengkhianat yang lain, maka hukumannya adalah kematian. Segera setelah dia keluar dari ibu kota, maka dia akan dieksekusi. mutlak suretle idamdır. İlk menzilde cezası infaz edilsin. Seram ya keputusan raja. Benar-benar tidak ada pengampunan bagi seorang pengkhianat. Semua orang sama saja bagi Sultan Murad. Baik sultanah, ulama, atau rakyat biasa, semua sama di matanya. Berbeda sekali dengan ayahnya Sultan Ahmed yang pemaaf. Kalau ingat Safiyyah Sultan yang menyerang istana, namun Sultan Ahmed hanya mengurungnya. Tapi seperti yang kita tahu juga, kehidupan Sultan Murad kecil dibayangi oleh para pengkhianat yang menyiksa kakaknya Sultan Osman di hadapannya. Mungkin itulah yang membuat mengapa watak dari Sultan Murad begitu keras dan tidak memaafkan seorang pengkhianat. Di lain sisi, Qasim dan Kemenkes sedang bersama di taman. Sultanım, Kemenkes berkata, "Sultanah, aku tidak bisa mengunjungimu dan menyampaikan belasungkawaku. Setelah kejadian yang tragis itu, aku turut berduka." Qasim pun menjawab, "Untukmu juga. Saat aku berjuang untuk anak-anakku, mereka malah menjauh dariku. Aku tak bisa menghentikannya. Aku tak bisa menghentikan kematian itu." Kemenkes pun menjawab, "Sultanah, kebenarannya adalah kita semua akan mati. Kita akan dikuburkan suatu hari nanti. Tidak seorang pun bisa merubahnya. Kamu pun tidak bisa menghentikannya. Sultanah, apa yang terjadi ini adalah tanggung jawab dari Silahtar Maafkan atas keberanianku. Tapi dirinya seperti awan hitam yang menggantung di atas kita." Doğru söze ne denir? Qasim pun menjawab, "Ini karena kasus dengan Mustafa Çelebi saat itu. Dia mengambil semua orang melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dua pemberontakan besar terjadi. Seorang teman harus menunjukkan jalan yang benar padanya." İki büyük isyan çıktı. Rahip dediğin akıl verecek, doğru yolu gösterecek. Kemenkes menjawab, "Aku telah mencoba untuk membantu raja, tapi aku punya banyak tanggung jawab di barak.
Karena seperti yang kamu tahu, Janisari sangat sulit ditangani. Kosempo menjawab, tugasmu memang sangat penting. Janisari harusnya bersatu dan menghancurkan musuh kita bersama-sama. Kemenkes berkata, tanpa keraguan Sultana. Namun larangan itu dan perintah kematian, pembunuhan terhadap Syekh al-Islam. Keadaan ini tidak bisa ditenangkan. Jika terus seperti ini, aku tidak tahu bagaimana kita akan memulihkan ketertiban. Öyle giderse nizamı nasıl sağlarız? İnanın bilmiyorum. Biz güçlü olacağız. Kosem menjawab, kita harus tetap kuat. Kita akan melindungi raja, putraku, negara dan dinasti. Kita akan berdiri tegak. Kita tidak akan tercerai-berai. Kemenkes pun hanya bisa patuh, meskipun ia telah meragukan tentang larangan dan hukuman yang dibuat baru-baru ini oleh raja. Asla savrulmayacağız, anladın mı? Kembali pada Silahtar, ia pun pergi ke gerbang istana untuk menemui ayahnya yang memaksa ingin bertemu dengannya. Mustafa oğlum, kaç defadır Melihat putranya yang akhirnya mau bertemu dengannya, Bejir Ganjade lalu berbicara, "Putraku Mustafa, aku telah sering datang untuk menemuimu. Namun, mereka tidak pernah mengizinkanku. Ternyata sebelumnya, ayahnya sudah sering ingin bertemu dengan Silahtar. kafaya koydum, seninle görüşmeden dönmeyeceğim. Aku mengatakan pada mereka, jika aku tidak melihatmu kali ini, maka aku tidak akan pergi." Silahtar menjawab, "Kamu tahu apa yang terjadi. Aku tidak punya waktu." Bejir Ganjade menjawab, "Aku akan pergi segera. Aku akan kembali ke Bosnia. Namun sebelum aku kembali, aku ingin meminta sesuatu padamu." Silahtar menjawab, "Aku mendengarkan." Bejir Ganjade berkata, Abasa Mehmet Pasha, dia menerima suap. Orang-orang di Bosnia muak dengannya, terutama diriku. Dia telah menyita semua propertiku tanpa alasan. Maksudku, dia telah mengambil semuanya. Aku telah menabung sampai saat ini. Bilhassa ben bütün servetime el koydum. Demek bu yüzden geldin. Silahtar berkata, "Jadi itulah mengapa kamu datang kemari." Bejir Ganjade menjawab, "Kamu tidak tahu putraku. Aku, ibumu, saudaramu, kami kekurangan uang. Maksudku, kamu mungkin bisa melakukan sesuatu. Lihatlah, semuanya ada di sini. Ini adalah propertiku yang disita secara ilegal. Tampaklah banyak dokumen yang telah dibawa oleh ayahnya." Silahtar pun membaca surat itu. Usulsüzce el koyduğuma ahalinin şikayetleri de burada.